Elshinta News and Talk. Pendengar, pasokan gas LPG subsidi 3 kg atau melon hari ini mulai berangsur-angsur normal meski masih terjadi antrian warga di sejumlah pangkalan di sejumlah daerah. Sementara masyarakat dari elemen buruh hari ini berunjuk rasa menuntut normalisasi gas LPG dan Bahlil dicopot sebagai Menteri ESDM. Bagaimana DPD merespon masalah ini? Kami sudah tersambung dengan anggota DPD RI Agustin Teras Narang. Elshinta News and Talk. Pak Agus, bagaimana DPD merespon masalah ini, Pak? Iya, terima kasih Mbak Yuyun. Panggil saya Teras Narang aja, Bu. Oh, siapa Teras Narang? Iya. Pertama-tama tentu memberikan apresiasi kepada pemerintah yang secara cermat Bapak Presiden langsung memberikan respons berkenaan dengan hal yang menyangkut kebutuhan dari masyarakat ini. Dan sangat tepat sekali apa yang menjadi keputusan Bapak Presiden agar melakukan penundaan terhadap kebijakan-kebijakan yang tentunya akan lebih menyulitkan bagi masyarakat. Dan tentu kita harapkan agar apabila memang ada kebijakan-kebijakan lain, terutama yang menyangkut langsung dengan masyarakat, agar dipertimbangkan dengan baik. Dan kemudian perlu adanya satu sosialisasi yang penting sehingga bagi masyarakat pun mereka dapat mengetahui sebelumnya dan kemudian dapat mengantisipasi apa yang harus dilakukan. Dan kita harapkan berikutnya kita tidak ada lagi kebijakan-kebijakan yang sangat menyulitkan bagi masyarakat, terutama masyarakat yang memang membutuhkan tabung gas yang seperti sekarang kita saksikan. Demikian, Mbak Yuyun. Apalagi ini mau menjelang puasa ya, Pak Teras Narang ya? Betul sekali. Jadi kebutuhan dari masyarakat ini sangat besar dan adalah menjadi kewajiban juga bagi pemerintah untuk melakukan upaya perlindungan terhadap kepentingan dari masyarakat ini, terutama yang menyangkut kebutuhan dasar ya. Karena dengan adanya kebijakan dari pemerintahan yang lalu mengenai masalah gas ini, dan ini tentu harus ada kebijakan yang berkelanjutan dan kemudian kebijakan-kebijakan yang berkelanjutan ini diharapkan jauh lebih baik, jauh lebih sempurna dan kemudian jauh lebih memudahkan bagi masyarakat. Jadi jangan sampai ada perubahan kebijakan yang berakibat sangat menyulitkan bagi masyarakat. Nah ini tentu harapan kita agar kebijakan ini betul-betul memperhatikan lagi hal-hal yang mempermudah, bukan mempersulit kehidupan masyarakat. Saya rasa itu, Mbak. Yeah. Nah, Pak, kalau harusnya kebijakan yang berkelanjutan begitu ya, kebijakan yang seperti apa ini, Pak? Yang bisa mungkin membuat masyarakat juga tetap adem juga ya, tidak sampai hal-hal seperti ini terjadi lagi begitu, Pak? Ya, pertama sistem pendistribusiannya, Bu. Jadi sistem pendistribusian itu menjadi penting dan yang tidak kalah penting itu adalah masalah penyediaan. Jadi jangan sampai ada satu daerah yang berkelimpahan tapi ada daerah lain yang berkekurangan. Dan kita harapkan ini tentu antara supply dengan supply dari gas ini dengan permintaan itu seimbang. Dan kemudian yang tidak kalah penting adalah konsistensi di dalam rangka pelaksanaannya. Jadi gas yang ada ini dibutuhkan buat siapa dan untuk siapa. Dan kemudian juga perlu ada pengawasan yang baik. Dan yang tidak kalah penting juga adalah akibat dari keberadaan yang kekurangan ini juga menjadi satu pertimbangan bagi pemerintah di dalam rangka kemudian untuk bagaimana memberikan penyaluran pendistribusian dari gas ini sehingga betul-betul langsung kepada kepentingan atau kebutuhan dari masyarakat. Saya rasa itu, Bu. Iya, ada beberapa tanggapan dari pendengar Elsintas yang hari ini melalui WA juga ini Pak Teras Narang dari Pak Jatmiko ini menyampaikan jangan sampailah kebijakan ini malah meresahkan apalagi menjelang bulan puasa.
Kemudian ada juga Pak Surya di Bekasi, memang kalau membuat kebijakan itu jangan asal-asalan. Kalau ternyata seperti ini kan jadinya di cancel lagi. Nah, kalau misalnya seperti sekarang ya Pak Teras Narang, di istilahnya tidak jadi ya diberlakukan, tapi kemudian beberapa sudah terlanjur mendaftar menjadi istilahnya untuk pangkalan dan sebagainya. Itu bagaimana Pak? Iya, saya pernah di pemerintahan Bu. Saya 2 periode jadi gubernur di Provinsi Kalimantan Tengah, dan saya sebelum membuat suatu kebijakan atau membuat satu peraturan, saya harus memahami betul dampak kalau misalnya peraturan ini akan terjadi. Jadi artinya yang paling penting adalah bagaimana segala kebijakan kita itu bukannya menyulitkan masyarakat, tetapi justru akan mempermudah dari kepentingan masyarakat. Nah, ini yang menurut hemat saya yang perlu menjadi perhatian bagi pemerintah kita sekarang ini, baik tingkat nasional maupun di daerah, agar berhati-hati di dalam rangka untuk membuat suatu kebijakan, apalagi kebijakan yang menyangkut kebutuhan utama dari masyarakat. Karena apa? Karena tadi sudah disampaikan oleh Mbak Yuyun, itu betul sekali. Jangan sampai kebutuhan masyarakat yang utama ini menjadi terganggu, dan apalagi menjelang puasa, bulan puasa, dan ini banyak untuk kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat kita, dan tentu kebutuhan ini harus dibarengi dengan kemudahan. Bukannya kebutuhan ini mengakibat justru mempersulit bagi mereka. Demikian, Bu. Ya, Pak, ada pendengar yang ingin berinteraksi ya siang hari ini dari Sumatera Utara, Pak Putra. Kita sapa dulu ya Pak Teras. Pak Putra, silakan. Ya, Assalamualaikum El Cinta, Mbak Penyiar dan Pak narasumber Pak Teras Narang. Waalaikumsalam. Ya, Pak Teras sih begini, kalau misalnya tadi betul Bapak bilang perlunya berkelanjutan ya, bagaimana ini dievaluasi oleh Pemda yang sampai di akar rumput, walaupun kemarin kontroversi pangkalan agen itu ibarat polemik begitu ya, ibarat kayak kebutuhan pokok manusia itu ya kan, sandang, pangan, papan, energi gitu ya, gas, listrik dan sebagainya. Betul. Ibarat kalau satuan BUMN itu ada di Pemda, di 38 provinsi, kabupaten, kota, itu kan data yang memang logika gitu ya. Kalau memang 3 kilo ini masyarakat yang sanggup gitu Pak Teras ya untuk membeli. Betul. Gitu ya. Ngapain pula ada 8 kilo yang memang akhirnya nggak dibeli gitu loh, tapi diekspor ke luar negeri, sementara di dalam negeri kita resah begitu mendapatkannya, dan kita hanya bisa beli pakai rupiah yang memang segitu yang sanggup masyarakat gitu loh. Bagaimana kalau diusulkan begini, selain misalnya kita kan kita kaya gas gitu ya, kan dulu kan pemerintah yang dulu bilang kemarin dari minyak tanah ke gas gitu kan, kalau ada misalnya instalasi gas ke rumah-rumah itu masukan yang harus segera dipikirkan begitu, karena kita nggak tahu juga nanti cerita tentang naik gas dunia, naik BBM dunia, ini cerita hari ini akan dilupakan. Jadi harus ada yang berkelanjutan dan desain yang bagus untuk ketahanan energi kita, baik gas, listrik dan sebagainya. Yang kedua Pak Teras ya, data tunggal untuk subsidi di Kementerian Sosial atau apapun itu yang sifatnya untuk orang miskin itu harus jelas begitu, data di Kementerian Sosial, data di yang lainnya. Kan sekarang kita udah digitalisasi gitu. Sekarang pemerintah pusat atau pemerintah daerah itu harus satu data gitu, termasuk makan gizi gratis apapun itu. Jadi Pemda dalam hal ini atau DPR jangan dalam hal ini diam-diam baik gitu loh. Ketika sudah polemik terjadi, baru pemerintah baru berpikir bahwasanya kebutuhan ini kebutuhan pokok ya. Jadi untuk undang-undang minerba dan undang-undang BUMN itu harus diperhatikan lagi untuk Menteri Keuangan. Berapa sih bersumbangsi BUMN kita terhadap minerba dan tambang ke rakyatnya dibanding dia jual ke luar negeri, tapi nggak nampak apa-apa untuk cadangan devisa negara kita. Bagus kita rakyat yang sendiri membeli karena itu kekayaan kita. Bagaimana Pak Nerawang yang untuk yang 3 hal ini supaya masyarakat merasa dirinya itu adalah warga negara Indonesia yang punya kekayaan yang pasal 33 1 bumi dan kekayaan digunakan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Tetapi dalam praktik di lapangan yang masih begini, kita 3 kilo masih hanya itu yang bisa kita sanggup masyarakat begitu. Menurut petunjuk kurang lebihnya. Assalamualaikum Pak, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang Pak Putra. Bisa langsung ditanggapi nih Pak Teras. Iya, baik.
Saya setuju sekali apa yang disampaikan oleh Pak Putra. Justru itu adalah menjadi kewajiban bagi pemerintah di dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh yang namanya warga negara Indonesia ini. Dan kemudian kebutuhan-kebutuhan dasar yang menjadi utama bagi masyarakat tentu itu menjadi perhatian. Karena bagaimanapun yang namanya pemerintahnya tugasnya melayani. Jadi dia bagaimana berkemampuan untuk melayani masyarakat sehingga kebutuhan-kebutuhan dasar seperti yang disampaikan oleh Pak Putra tadi itu betul-betul dapat terrealisasi, dapat terwujud dengan baik. Dan saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Putra terkait dengan satu data. Karena apa? Karena dengan data inilah, dengan sistem digitalisasi sekarang ini makin mempermudah di dalam rangka pendistribusian. Nah, kesulitannya kita di sini adalah kita kekurangan database yang terkait dengan masalah satu data ini. Dan ini adalah suatu pekerjaan yang menurut hemat saya bukan pekerjaan 1-2 hari, tetapi adalah suatu pekerjaan yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Jadi antara data yang senyatanya dengan adanya perubahan, nah itu perlu dilakukan secara rutin. Jadi jangan sampai data hari ini baru diupdate lagi 1 tahun kemudian. Nah ini tentu harapan kita, terutama pemerintah, dan saya juga berpandangan bahwa kalau kita berbicara berkenaan dengan masalah pemerintah, kita harus berani untuk mengatakan bahwa kita ini adalah satu. Jadi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten sampai ke tingkat pemerintahan desa, itu adalah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena itulah kita dikatakan sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Termasuk diantaranya adalah kebijakan-kebijakan. Termasuk diantaranya adalah juga kebijakan tentang gas ini. Jadi jangan hanya melihat negara kita ini dari beberapa daerah saja, tetapi juga harus melihat dari daerah-daerah lain, sehingga terasa bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah bukan hanya untuk memperhatikan 1 atau 2 daerah, tetapi betul-betul memperhatikan untuk kepentingan seluruh daerah yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jadi terima kasih. Apa yang disampaikan oleh Pak Putra bagus sekali, dan saya rasa ini juga menjadi bagian pertimbangan kita di dalam rangka tadi dengan kata berkelanjutan itu. Jangan sampai nanti ganti pemerintah, ganti kebijakan, dan kemudian kebijakan yang diganti ini justru makin mempersulit kepentingan dari masyarakat, terutama bagi masyarakat yang ada di daerah-daerah. Saya rasa demikian, Mbak. Terima kasih, Pak Putra. Satu pendengar lagi ya, Pak ya. Ada Ibu Herlina di Cinere. Bu Herlina, selamat siang. Silakan, Bu. Selamat siang, Pak Agustin. Kebijakan itu kan sudah dari tahun-tahun lalu, mesti kan ada, bisa dilihat secara rutin. Coba Pak Agustin, lihat Undang-Undang Migas nomor 22. Bagaimana kontrak-kontraknya dan ekspornya dan harganya berapa. Itu dilihat jangkanya berapa tahun. Kontrak-kontrak itu sama China, sama Malaysia 25 tahun. Gas dan bumi, gas dan minyak. Nah itu ditera ulang lagi, coba dilihat secara jernih. Suami saya tuh di orang Pertamina, Pak, almarhum cuma sekarang. Ini sisa-sisa bekas dokumennya dia saya buka pelan-pelan. Ya, coba kontraknya dilihat sama Jepang bagaimana dulunya, sampai sesuai enggak dengan harga minyak dunia kita misalnya, dengan gas kita. Gas ini kita di sini ya, kita dapat cuma 25% loh, Pak. 75% keluar. Ya. Bagaimana produksinya? Dilihat, Pak. Sekarang minyak dunia Bapak udah tahu belum? Turun. Terus kita mau naik terus. Pertama mau naik. Anak saya aja di Pertamina nanya, Mami bagaimana ini Mami? Kok begini? Pertama naik. Waduh, kamu coba lihat bukunya Papi. Masalahnya nih korupsinya, Pak. Iya. Dibenahi dulu korupsinya. Baik. Ya. Terima kasih Bu Herlina. Itu yang menjadi poinnya ya Bu ya. Bisa diberikan tanggapan ini Pak, silakan. Iya baik, terima kasih Bu Herlina. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibu Herlina ini adalah sesuatu hal yang memang menjadi perhatian betul bagi negara kita.
Karena apa? Ya jangan sampai juga kita terlena dengan hanya sekedar memikir bagaimana sebanyak-banyaknya melakukan ekspor. Tetapi yang juga paling penting bagi kita di sini adalah agar kepentingan dari masyarakat kita itu lebih diutamakan. Apalagi kalau udah menyangkut masalah kontrak, ya tentu ini kan adalah masalah G2G ya. Jadi antara pemerintah dengan pemerintah. Dan kemudian tentu juga ya, tidak salahnya apabila ada perjanjian yang merugikan kepentingan dari bangsa dan negara kita, ya tidak salahnya untuk kita lakukan upaya untuk mereview kembali, untuk melihat kembali bagaimana peraturan itu. Apakah dia menguntungkan bagi negara, apa tidak. Kalau dia memang merugikan bagi kepentingan negara, merugikan kepentingan masyarakat, ya lebih baik kita harus berani untuk menentukan, untuk melakukan perbaikan atau penyempurnaan. Jadi betul yang disampaikan Ibu Herlina ini, ya inilah menjadi tugas dari pemerintahan Pak Prabowo sekarang ini, bagaimana ada pandangan atau ada kebijakan yang berkelanjutan, dan kemudian ada kebijakan yang jauh lebih sempurna di dalam rangka untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat yang ada di negara kita. Demikian, Mbak. Iya, Pak, kalau di daerah lain itu bagaimana sih Pak sebenarnya? Misalnya Kalimantan Tengah itu apakah juga ada kelangkaan? Ya, betul. Sama. Karena apa yang dilakukan itu kan sifatnya kebijakan nasional, Bu. Iya. Dan malahan di daerah-daerah jadi wait and see. Nah, akibat dari penyalurannya sekarang ini tertunda, nah itu berakibat terjadinya stagnasi juga. Dan ini juga saya mendapat berita yang juga cukup hampir sama dengan berita-berita yang sekarang ada di Pulau Jawa. Jadi hampir semua daerah juga mengalami kesulitan. Tetapi dengan adanya kebijakan untuk kembali seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden, itu adalah suatu langkah yang menurut hemat saya adalah langkah yang positif. Dan kemudian apabila ada perbaikan ya dilakukan secara bertahap. Dan kemudian juga lakukan sosialisasi dengan baik. Dan kebijakan itu bukan untuk makin menyengsarakan, tapi kebijakan yang makin mensejahterakan bagi masyarakat yang ada dimanapun juga di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Demikian, Bu. Iya, baik. Jadi mungkin bisa kita garis bawahi begitu ya Pak Teras Narang ya. Dari apa yang terjadi ini, apa yang bisa kita ambil hikmah ke depan agar ini tidak menjadi satu polemik lagi ke depannya begitu Pak? Betul, betul. Yang kita inginkan kan agar negara kita ini tentram, Bu. Yep. Penuh dengan kedamaian. Sehingga masyarakatnya bisa lebih baik dan kemudian masyarakatnya lebih sejahtera dan kemudian tentu kenyamanan bernegara ini juga menjadi penting. Makin sejahtera masyarakat, makin maju negara kita. Apalagi nanti menjelang 2045, Bu, menjadi tahun emas. Jangan sampai itu menjadi tahun yang membuat kecemasan juga. Nah, jangan sampai jadi Indonesia cemas ya. Harusnya kan Indonesia emas itu ya Pak Teras. Itu tidak terjadi, Bu. Amin, amin. Iya. Ya, baik Pak Teras, terima kasih waktunya bersama El Sinta, Pak. Terima kasih.